Terima kasih Allah Bapa buat penyertaan-Mu sepanjang malam hari dan pagi hari ini kami boleh merasakan napas kehidupan kembali. Kami mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Roh Kudus-Mu memenuhi dan memberkati kami supaya kami dimampukan untuk memahami, mengerti dan melakukan firman-Mu. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan firman Tuhan untuk kita pagi hari ini yang diambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kitab Efesus pasal 5 ini menulis nasihat-nasihat Rasul Paulus tentang pola hidup jemaat di kota Efesus, yaitu tentang hidup jemaat dari segi positif dan negatif, tentang pola kehidupan di dalam terang, tentang hidup dalam roh, dan juga tentang hidup berkeluarga. Namun dalam renungan hari ini kita hanya akan membahas tentang kehidupan di dalam terang dan peran Roh Kudus. Terang adalah suatu kebutuhan pokok bagi manusia dalam suasana kegelapan. Kalau kita mengalami kegelapan yang disebabkan oleh karena listrik atau lampu mati, maka kita bisa mencari korek api dan lilin supaya ada sedikit terang, sehingga kita dapat melihat, tidak meraba-raba dalam kegelapan, tidak tersesat atau menabrak tembok dan lain-lain. Tetapi kalau yang gelap itu adalah hati dan pikiran kita, apakah korek api dan lilin bisa menjawab kebutuhan itu? Tentu tidak. Untuk itu bagi hati dan pikiran yang gelap, kacaunya kehidupan, hancurnya rumah tangga, putus asa, khawatir, takut karena virus corona yang belum hilang. Di awal tahun kita melihat berita pesawat Sriwijaya tujuan Jakarta Pontianak hilang kontak yang menambah daftar pergumulan di tengah-tengah bangsa ini dan lain-lain. Maka Allah Bapa telah mengaruniakan Yesus Kristus anak yang tunggal sebagai terang dunia atau terang kehidupan bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila hati dan pikiran kita sedang gelap dan kacau, maka segeralah mendekat dan undanglah Yesus sang terang itu untuk masuk dalam hati kita. Sebab kalau terang itu ada di dalam hati kita, maka akan teranglah seluruh hati dan pikiran kita. Inilah yang disebut anak-anak terang, yaitu pribadi-pribadi yang ada Yesus di dalam hidupnya dan hatinya. Dan dapat dipastikan bahwa dengan sendirinya terang itu juga akan terpancar melalui kehidupan kita kepada orang-orang di sekitar kita, melalui perbuatan, sikap, dan ucapan kita yang baik. Mereka akan melihatnya dan mereka akan memuliakan Allah Bapa kita yang di sorga. Anak-anak terang harus berbeda dengan anak-anak kegelapan. Anak terang harus memiliki kebiasaan yang berbeda dengan anak kegelapan. Anak terang itu tidak boleh sombong sekalipun sukses atau berhasil. Anak terang harus mampu mengontrol emosi dan amarahnya. Ucapan, tindakan, kelakuan, dan sikapnya haruslah tulus, adil, dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Anak terang harus berkelimpahan dalam berbagai kebajikan dan kemurahan dan tidak tamak, egois, atau pikir. Semua kebiasaan, ucapan, pikiran, dan tindakan kita dahulu yang buruk dan jahat selaku anak-anak kegelapan haruslah segera ditinggalkan atau dibuang. Contohnya dalam konteks rumah tangga, ketidakterbukaan dan kata-kata sia-sia atau kata-kata yang menyakitkan hati antara suatu pasangan suami istri haruslah segera dibuang daripada kehidupan rumah tangganya. Sebab hal-hal ini adalah salah satu pemicu munculnya masalah dan kesusahan dalam kehidupan berumah tangga. Memang sekarang ini si iblis sedang gencar-gencarnya membuat rumah tangga orang-orang Kristen hancur.
Dia berusaha membuat keadaan keuangan rumah tangga menjadi kering dan hancur. Si suami bingung dengan keadaannya dalam pekerjaan atau usahanya. Si istri pusing dalam mencukupkan kebutuhan hidup rumah tangga mereka. Tetapi kita tidak perlu bingung dan pusing, sebab Roh Kudus yang tinggal bersama kita akan menolong kita dan membuka jalan bagi kita semua, sehingga kita tetap berada dalam bingkai terang Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita bertahan dengan bantuan Roh Kudus untuk tetap hidup dalam terang Tuhan dan penuh dengan roh. Sering berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur dan puji-pujian. Bersama-sama bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Sehingga kehidupan rumah tangga kita dapat terus memancarkan terang Kristus terhadap orang-orang di sekitar kita. Anggota keluarga, teman sekantor, teman sekolah, dan lain-lain. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, berikanlah kami hati yang bijaksana, supaya kami dapat menanggalkan semua perbuatan kegelapan dan memulai hidup dalam terang. Ya Tuhan, kami yang sangat baik, kami berdoa pagi hari ini untuk seluruh jemaat Tuhan yang akan memulai segala aktivitas dan pekerjaannya. Mari Bapa yang sangat baik memberkati, menolong, menguatkan mereka, memberikan hikmat kebijaksanaan dan memberikan yang terbaik, sehingga apapun yang mereka kerjakan sepanjang satu hari ini kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Yang sakit Tuhan pulihkan, baik itu yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan semangat dan memberikan kesembuhan melalui obat, makanan, dan tim medis dan keluarga yang merawat mereka, sehingga kesembuhan yang sempurna boleh didapatkan oleh jemaat yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun. Kiranya Tuhan menambahkan sukacita bagi mereka Bapa, sehingga mereka semakin menikmati sukacita bersama dengan Tuhan. Kami tetap berdoa keadaan bangsa dan negara kami, secara khusus di Banjarmasin ini, virus corona yang belum hilang atau bahkan semakin banyak yang kena kepada orang-orang atau jemaat. Kami berdoa, kuatkan kami Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa menjaga dan memelihara kesehatan kami, sehingga kami boleh bersukacita menjalankan setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa bahwa pada hari Sabtu yang lalu pesawat Sriwijaya Air tujuan Jakarta Pontianak mengalami hilang kontak. Tuhan, banyak keluarga yang kehilangan, tapi kami percaya Tuhan akan menguatkan keluarga, memberikan penghiburan, sehingga mereka Tuhan mendapatkan penghiburan kembali, dan mereka percaya bahwa segala sesuatu akan Tuhan tunjukkan yang terbaik bagi keluarga. Sepanjang satu hari ini kami serahkan seluruh rangkaian kegiatan pekerjaan yang kami lakukan. Biarlah Roh-Mu memenuhi hati dan pikiran kami. Ampuni segala dosa kami. Hanya di dalam nama-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.